Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Karena ini adalah video pertama aku di YouTube, perkenalkan, nama aku Lady Devia Dasari. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, semester 4. Video ini dikhususkan untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang lain yang sedang mencari tahu apa itu organisasi pembelajar atau learning organization. Tujuan saya membuat video ini adalah semoga teman-teman semua dapat menambah ilmu dan menambah skills tentang organisasi pembelajar setelah melihat video ini. Nah, udah selesai perkenalannya. Seperti yang tertera pada judul, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang pembelajaran organisasi. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen di bawah ya. Terima kasih. Oke teman-teman, mari kita mulai pembelajarannya. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Nah, manfaat penting membangun organisasi belajar ini adalah bahwa organisasi mampu menghadapi tantangan perubahan dalam segala aspek lingkungan kehidupan dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu agar tetap bertahan dan berkembang, mencapai kinerja yang tinggi dan memenangkan persaingan, dan memperbaiki kualitas dengan memunculkan inovasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama adalah proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasar pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Dan yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Menurut Kim 1993. Tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama adalah berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua adalah personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, pengembangan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga adalah mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat adalah membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus panjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Kemudian, teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama adalah operant conditioning atau Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Kemudian, classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Kemudian, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Contoh dari operant conditioning atau Skinner adalah pada saat orang tua memberi anaknya tunjangan tambahan untuk mencuci piring. Nah, tunjangan tambahan atau uang jajan tambahan itu sebagai penguat agar anaknya itu mencuci piring atau perilaku yang diinginkan. Contoh yang lain adalah seorang manajer menawarkan bonus kepada pekerjanya untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Menawarkan bonus itu sebagai penguatnya dan menyelesaikan proyek tepat waktu itu adalah perilaku yang diinginkan dari manajer.
Kemudian, contoh classical conditioning dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang mendengar suara bel sekolah, maka otomatis mereka akan teringat dengan jam pelajaran dan kegiatan di sekolah. Suara bel sekolah adalah stimulus dan respons yang muncul adalah perasaan teringat akan jam pelajaran dan kegiatan di sekolah. Contoh social learning theory atau teori belajar sosial adalah ketika seorang anak memperhatikan perilaku orang tuanya setiap hari, seperti pergi ke kantor, menjalani hobi, atau menolong orang lain yang membutuhkan. Anak kemungkinan dapat meniru perilaku-perilaku positif tersebut. Selanjutnya adalah model pembelajaran masyarakat. Yang pertama adalah proses memperhatikan atau attention process. Proses pertama ini merupakan proses penerimaan stimulus atau rangsangan dari luar untuk diinterpretasikan, selanjutnya dalam otak memusatkan perhatian pada sesuatu hal. Namun untuk bisa menjadikan proses pembelajaran atensi yang diberikan haruslah penuh dan selektif. Artinya kamu fokus pada hal tersebut dan mengabaikan faktor lain yang tidak penting. Yang kedua yaitu proses mengingat atau retention process. Tahap kedua ini adalah dengan menyimpan ingatan tersebut. Proses ini disebut dengan sebagai proses retensional. Terdapat dua cara untuk mencapai retensional, yaitu ingatan tersebut diingat secara imajinatif dan secara verbal. Selanjutnya adalah proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Setelah sebelumnya mengingat dan sebelumnya lagi itu adalah memperhatikan. Kemudian yang ketiga ini adalah proses mesin untuk meniru. Kemudian selanjutnya adalah proses pemberdayaan atau penguatan. Penguatan dalam pembelajaran memiliki dua fungsi utama, yaitu menciptakan ekspektasi dalam diri dan sebagai intensif menerjemahkan pembelajaran ke kinerja. Kedua fungsi tersebut menjadi motivasi seseorang terus belajar menggunakan pembelajaran observasi. Ketika informasi yang dilihatnya dianggap penting, maka proses pembelajaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan. Baik, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.